Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Masih bersama saya Riko. Bintang tamu saya kali ini ada dua orang. Yang satu kayaknya udah jadi member nih karena udah yang kedua kali hari ini. Sama yang kedua di sini ada, saya kenalin langsung aja. Yang pertama ada Pak Syawal dari ACC. Dan di sini ada Ibu Hesti dari Eko Surau. Betul ya Bu? Ya, Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah Baik, luar Sehat biasa. ya. Semuanya. Insya Allah perjalanan aman tadi ya. ke Aman, sini. lancar. Karena ACC ke Jakarta Utara kayaknya ujung ke ujung ya Pak ya. Lumayan. Ya. Lumayan. Lumayan. Oke, Pak Syawal dan Bu Hesti, kita mau ngobrol-ngobrol tentang program-program sosial tentunya hari ini. Cuman sebelum saya mulai, ini saya kayaknya udah, teman-teman saya udah dipamerin dulu nih di sebelah kanan saya ada piala ya yang kayaknya masih hangat-hangatnya nih gitu. Karena kemarin dari ACC mendapatkan terbaik 2 di acara Amalia Astra Awards di Menara Astra kemarin Pak ya. Betul. Oh, yes. Yang menyerahkan disaksikan sama Pak Menteri Agama langsung. Masya Allah, satu kebanggaan ya. Pak Iya. Prof Nasaruddin Umar ya. Betul, Aduh, Pak Prof senang banget. Nasaruddin Umar. Ini untuk kategori musola area kantor pusat dan cabang. Ya. Gitu Pak ya. Betul. Nah, saya akan ke Pak Syawal dulu Pak ya. Untuk ACC ikut Amalia Astra Award udah berapa kali nih Pak? Totalnya sudah 3 kali. 3 kali. Ya. 3-tiganya dapat juara terus tuh kayaknya tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. 4 kali kalau nggak salah. 4 kali. Yang pertama ikut itu dapat juara 2. Oke. Yang kedua nggak dapat. Yang ketiga juara 1. Yang keempat, yang terbaru juara 2 lagi. Juara 2. Langganan 1-2 tuh kayaknya tuh. Langganan ya. Nah, karena tiada duanya. Oke, Gitu. Pak, untuk di DKM-nya namanya apa Pak? BKMA ya, Badan Koordinasi Musola ACC se-Indonesia. Se-Indonesia. Itu membawahi berapa musola Pak? Ya kita punya cabang 76 cabang. Ya anggaplah berarti 76 cabang tadi itu. Nah tapi musolanya sendiri sih, nama musola di HO itu adalah Musola Riyadus Sholihin. Riyadus Sholihin. Nah cuma kepengurusan kita namakan Badan Koordinasi Musola ACC. Buat sekalian ngurusin dan membantu memfasilitasi teman-teman yang di cabang supaya musolanya lebih hidup dan lebih terawat lah seperti itu. Makanya ada BKMA tadi untuk mengkoordinir semua musola-musola yang ada di Kantor cabang. Oke. Dari Aceh sampai Papua. Nah Pak, bisa di-spill dikit kali ya, di-highlight sedikit program-program unggulan di BKMA yang menjadikan juara 2 nih. Apa nih Pak? Oke. Alhamdulillah tentu kita mengacu ya kepada arahan nih dari Amalia Astra sendiri kan. Ya. Ada 5 pilar tuh ya. Betul. Jadi kita coba di setiap pilar itu ada yang menonjol lah gitu ya. Contoh aja kalau misalnya dengan manajemen ACC ya tentu kita harus inline. Nah yang paling gong itu kita selalu ada program tahunan tuh namanya Puncak Ramadan. Puncak Ramadan. Nah, di mana Puncak Ramadan itu tidak hanya umat muslim yang menikmati acaranya, tapi seluruh karyawan yang di head office maupun yang di cabang-cabang DKI. Nah, itu akan kita undang ustadz-ustadz yang viral lah, yang disenangin Gen Z. Ya, kenapa? Ya karena kan biar mereka mau datang dan mendengarkan gitu. Nah terus yang kedua ada juga entertainnya, pernah kita undang juga kayak Wali gitu Wali, ya, Gigi gitu. Nah itu jadi suatu daya tarik ya, yang non muslim juga bisa datang menikmatinya. Dan di situ menjadi ajang silaturahmi ya antara karyawan HO sendiri yang lebih dari 300 sampai 500 orang itu, terus juga yang dari cabang-cabang. Nah itu satu program andalan kita. Menuju Puncak Ramadan itu juga ada kajian-kajian ya, dan itu kita live secara hybrid supaya bisa disaksikan oleh musola-musola yang ada di seluruh cabang Indonesia tadi. Nah itu. Terus program andalannya lagi ya tadi kepengurusan kita itu 60% sudah Gen Z. Nah jadi tidak lagi orang-orang yang sudah mau pensiun gitu ya, tetap ada. Nah tapi porsinya kita besarkan di sana, sehingga kajian-kajian, aktiviti-aktivitinya juga kita menyesuaikan ya dengan mereka, mulai dari ustadz yang kita pilih, tema-temanya segala macam. Terus mungkin yang tahun ini adalah kita mengusung tema kan sustainability ya. Nah jadi beberapa partner kita saat kita menyalurkan kegiatan-kegiatan sosial itu bukan sekedar hanya mencari jumlah banyaknya partnership. Nah tetapi yang sudah ada kita improve lagi, lebih maksimal lagi. Kayak kemarin yang saya presentasikan itu adalah
tahun lalu kita sudah kolaborasi dengan ada namanya Eko Surau. Kayak kita kasih limbah plastik yang ada di kantor ya, kayak botol-botol air mineral dalam kemasan. Nah itu setiap hari cukup banyak yang terkumpul dari 8 lantai itu. Nah jadi saya cuma minta tolong kumpulkan yang seminggu sekali lah gitu ya. Nah kita kirim. Ternyata di sana dijadikan eco brick gitu ya. Dan setelah jadi eco brick itu bahkan ada produknya, kursi pub gitu ya. Nah kemarin dikasih juga nih ke musola kita untuk jadi tempat duduk khotib misalnya gitu ya. Nah itu kan menurut saya bagus gitu. Terus ada lagi beberapa program yang berkelanjutan semacam barbecue. Kalau barbecue dulu kan mungkin hanya sebatas pakaian gitu ya. Terus dikasih sudah. Tapi di sana kan diberdayakan lagi ya, mereka rapikan lagi kalau ada yang sobek sehingga mereka bisa jual untuk bantuan operasional mereka lah. Tapi di kita pun antusiasnya saya lihat makin kesini makin beragam ya. Sampai ada yang kasih koper, ada topi, ada tas gitu ya. Ya udah selama itu bermanfaat menurut saya sih kenapa enggak gitu. Jadi ada peningkatan dari program itu dan bertahan. Dan yang terbaru lagi kita support ada namanya gerakan Infak Air ya. Nah jadi kemarin juga kita kerjasama sama CSR ACC. Kita manfaatkan momen ulang tahun ACC yang ke-48. Ya kita gali nih kebutuhannya apa. Ya mereka butuh galon-galon baru ya kita support. Bahkan ada juga bikin tong sampah buat kompos gitu ya. Nah dan mereka bukannya beli tapi akhirnya buat sendiri. Bikin sendiri. Nah jadi 5 pilar tadi kita coba maksimalkan. Termasuk yang pilar dengan Amalia Astra ya. Kita selalu berusaha aktif ikut support kegiatan-kegiatannya. Contoh kayak Happy Trip kemarin. Kita meningkat juga ya ininya. Kontribusinya gitu. Nah terus yang manajemen pengelolaan keuangan juga masih tetap kita pakai. Kita sempurnakan lagi seperti itu. Jadi tidak selalu harus membuat yang baru ya. Yang ada diimprove terus. Nah itu bisa mengantarkan kita ke terbaik 2 gitu. Target tahun depan juara 1 dong Mbak. Itu kayaknya ini hikmahnya ya. Kalau saya juara 1 lagi tahun kemarin itu nggak boleh lagi ikut katanya. Kalau 2 kali berturut juara 1 itu suruh libur dulu Pak. Iya tadinya kalau juara 1 lagi saya mau pensiun. Tapi ternyata juara 2 semangat lagi kan. Ini kayaknya sengaja kasih 2 dulu deh. Sengaja biar kayaknya. bisa ikut. Tapi selamatlah buat yang juara 1 kemarin Amalia dari Musola AI ya. Alhaya. Terus yang 3 dari Astra Garepia. Gitu. Ya untuk yang puncak Ramadan ya Pak. Program puncak Ramadan yang tahun 2026 ngundang siapa Pak rencana Pak? Ini sudah masuk nih proposal, sudah ada beberapa nama ustadz yang kita masukin. Baik lagi kita lagi nunggu persetujuan manajemen ya. Nah, untuk bandnya dari mana Pak? Kayaknya ada yang melamar. Iya, saya langsung turun poin ke situ soalnya. Gitu ya. Boleh nanti komunikasi sama kita ya kalau ada usulan yang masuk ke Gen Z ini gitu ya. Oke. Undangan boleh kali Pak. Boleh. Sendiri yang diundang ya. Gigi gitu kan, nonton yang lain gitu kan. Oke, kita coba geser ke program sosialnya kali ya Pak. Tadi sudah disinggung ada Eko Surau. Saya geser ke Bu Hesti. Bu, Eko Surau itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Ya, Eko Surau itu sebenarnya konsepnya adalah surau ya. Jadi semacam masjid yang nggak terlalu besar, tapi dekat dengan masyarakat. Jadi bahasa surau itu kan populernya di Sumatera dan sekitarnya gitu ya. Betul, seperti itu. Betul. Nah, kenapa surau? Karena kita ingin lebih dekat ke masyarakat, lebih dekat ke keluarga. Jadi bahasanya itu bahasa yang lebih homey gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa eko? Karena kami melihat bahwa sekarang ini isu pelestarian alam itu menjadi isu yang sangat penting. Betul. Ya kan, terutama ya. di kota-kota besar. Betul, seperti itu. Jadi kita gabunglah itu menjadi Eko Surau. Jadi surau yang ramah lingkungan. Jadi syiar-syiar kita itu lebih mendekatkan kepada isu-isu yang mengarah ke pelestarian alam. Kira-kira seperti itu. Dan sebetulnya nama lengkapnya Eko Surau Taman Kolbun Salim. Taman Kolbun Salim. Taman adalah sesuatu tempat yang indah gitu ya, dimana surga itu juga taman ya kan. Surga. Jannah itu Firdaus itu juga taman. Kemudian Taman Kolbun Salim, tempat yang indah untuk membersihkan hati. Seperti itu. Jadi gitu, Bu, ya. Iya, jadi dengan hati yang bersih kita bisa lebih dekat dengan Allah gitu ya.
Dan concern kita memang ke Quran, syiar Quran. Seperti itu, syiar Quran yang dekat dengan pelestarian alam. Saya rasa itu adalah hal yang distinct ya, yang berbeda gitu ya dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Karena mungkin kalau syiar Quran itu sudah di mana-mana ya, tapi kita lebih ke satu step lagi, pemahaman Quran, tadabbur Quran, pengamalan Quran dengan fokusnya ke pelestarian alam. Jadi implikasinya adalah kurikulum kita itu semua mengajak anak-anak atau para santri di situ untuk benar-benar mengimplementasikan gimana sih cara untuk melestarikan alam dengan cara yang sederhana. Misalnya tadi mengolah sampah. Jadi kalau dulu makan permen itu sampah dibuang sembarangan, gitu ya. Hari ini sampah plastik jadi rebutan kalau di Kusuro. Kenapa? Karena kita ada project EcoBrick tadi yang disampaikan oleh Pak Sawal. Jadi setiap anak punya target membuat satu EcoBrick dalam sepekan. Sepekan seperti satu itu. Botol itu diisi plastik. Diisi gitu. plastik, plastik bersih ya. Terus kemudian dipres. Ya kalau misalnya botol merek tertentu gitu ya. Karena harus ragam. Kalau tadi dibuat EcoPuff itu berarti harus ragam semua kan? Karena fungsinya seperti batu bata. Jadi harus sama begitu. Terus kemudian dipres. Plastiknya tadi dipres dengan berat tertentu. Misalnya 600 gram berarti semuanya harus 600 gram. Nah untuk itu anak-anak berlomba-lomba kan ngumpulin plastik. Jadi seru ya. Kalau serumah yang ngaji bisa 3-4 anak gitu ya, ibunya ikut ngaji, biasanya kan nganter ibunya. Itu masing-masing punya target untuk ngumpulin sampah plastik. Di situ nanti kemudian disusun gitu ya, dibungkus. Jadilah tadi EcoPuff, terus ada meja dibuat dari EcoBrick juga seperti itu. Itu salah satu implementasinya. Awal mula tahun berapa Bu? Bikin Insya Allah kita berdiri sekitar 2022 pertengahan. 2022. Alhamdulillah. Dari situ dengan keadaan yang sangat sederhana, waktu itu masih pakai tenda gitu ya. Tapi karena syiar Quran kita itu free, kita menjangkau menengah ke bawah ya. Di awalnya kita dapat tanah wakaf di Jagakarsa, seperti itu. Nah, memang di depan kita rumah komplek DPR RI gitu ya, anggota DPR RI. Tapi di belakang kita itu middle low seperti itu. Dan rumah mengaji, tempat mengaji, rumah Quran di sekitar situ itu berbayar. Nah, kami ngambil segmen yang free, seperti itu. Tapi walaupun free, kami punya kurikulum yang significantly different gitu ya, yang mendidik anak-anak tidak hanya lancar membaca Quran sesuai sanad gitu ya, karena guru-guru kita juga guru-guru yang bersanad seperti itu, tapi kita juga punya perilaku adab gitu ya terhadap alam, sehingga santri kita berbeda lah insya Allah dibandingkan dengan yang lain. Karena kita juga setiap weekend biasanya kita jalan-jalan ke taman-taman dekat situ, membersihkan taman seperti itu. Terus kemudian kita ingin punya makna lah ya untuk lingkungan seperti itu. Di sekolah mereka juga terlihat berbeda. Kenapa? Karena mereka juga punya adab terhadap sampah. Kita punya istilahnya itu kayak kurikulum ya, attitude yang kita tanamkan kepada anak-anak, TSP namanya. Jadi santri sadar sampah. Jadi aksi santri sadar sampah itu TSP, tahan, simpan, pungut sampah. Kapan sampah itu harus ditahan untuk tidak dibuang sembarangan. Kapan sampah itu harus disimpan. Disimpan itu maksudnya ditaruh gitu ya, ditaruh di tempat sampah gitu ya, sesuai dengan klasifikasinya. Terus kemudian kapan sampah itu harus dipungut. Jadi itulah yang membedakan kami dengan skala yang sederhana gitu ya. Dari umur yang masih batita, ada yang 3 tahun gitu sampai ke nenek-nenek, mereka punya perilaku yang sama terhadap lingkungan, kira-kira seperti itu. Kesadarannya sama gitu Bu ya. Bu, saya ke Bu Esti dulu Pak. Silakan. Apa? Dulu awal banget motivasinya apa Bu bikin-bikin begitu? Maksudnya itu dari Ibu sendiri atau ada teman-teman yang lain atau gimana? Maksudnya kenapa harus mendirikan itu tuh, dorongannya apa gitu? Sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama kegelisahan kami selaku pendiri. Jadi yayasan ini, Ekosuro ini di bawah Yayasan Berkah 1000 Mata Air. Pendirinya ada beberapa orang gitu ya. Salah satunya saya, kemudian ada juga Pak Beni ada di sini juga. Seperti itu. Dan
Dan juga ada Ustadz Qadir ada di sini juga mungkin ya. Nah, waktu itu kami sempat berdiskusi, belajar Quran itu wajib, mengamalkan Quran, memahami Quran itu wajib, gitu ya. Peradaban saat ini menjadi seperti ini itu karena jauhnya kita dari Al-Quran, seperti itu, gitu ya. Terus rasa cinta kita terhadap Quran itu juga jarang. Kemudian dari mana kita mulai? Dari keluarga. Nggak ada cara lain selain kita harus mendekat kepada keluarga. Makanya konsep kami bukan masjid yang besar, bukan. Tapi konsep kami adalah surau. Nyambung tempat yang nyaman untuk keluarga gitu ya. Belajar Quran. Kemudian dengan skala yang sederhana mereka bisa mengamankan keluarganya sendiri dari dalam tanda kutip tantangan peradaban saat ini seperti itu. Nah itulah kemudian kita terpikir gitu ya. Kalau mau skala makronya pasti ada SDGs ya kan, Sustainable Development Growth gitu ya. Tapi itu kan makronya, tapi mikronya sendiri seperti apa? Nah dari situ sebetulnya ada tantangan keluarga, tantangan sosial, tantangan alam gitu ya. Kalau kita berpikir yang terlalu besar, dari mana kita mulainya? Kita mulai aja dari yang landing pointnya itu di keluarga aja dulu. Jadi sampai hari ini kita masih memikirkan gimana keluarga ini kemudian mandiri, berdaya, cinta kepada Quran gitu ya, menerapkan akhlak Quran dengan cara yang sederhana. Satu ayat aja tentang pelestarian alam ya, jangan merusak lingkungan. Itu implikasinya kan besar gitu ya. Dan itu kalau kita bahas itu nggak cukup dengan satu bab dalam sebuah buku gitu ya. Kalau kita sampaikan ke anak-anak tuh nggak cukup dengan satu sesi gitu kan ya. Harus dengan contoh, leadernya juga harus memberikan contoh seperti itu. Jadi itu yang kemudian sampai hari ini lahir program-program yang tadi disebut ada barbecue. Barbecue itu sebenarnya barang bekas berkualitas seperti itu. Awalnya dari pakaian bekas, tapi kemudian berkembang jadi koper gitu kan, seperti itu. Sebetulnya awalnya itu adalah memberikan umur kedua kepada pakaian. Ya kan, untuk seseorang mungkin baju ini sudah usang, tapi untuk orang lain mungkin ini menjadi sesuatu yang baju baru betul, karena mungkin ada brandnya dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian yang kedua masih memberikan kesempatan untuk berderma gitu kan ya, dengan apa yang dimiliki, nggak harus dengan uang gitu kan ya. Nah dengan cara gimana baju ini nanti kan kita jual, kita perbaiki dulu, habis itu kita jual. Dari situ dananya dipakai untuk bangun ekosurau. Jadi yang dulu kita masih pakai tenda. Kalau inget tenda tentara kayak gimana, kita dulu awal hampir 1 tahun kita pakai tenda kayak gitu. Tapi santrinya hampir nembus angka 100 orang. Ya itu tadi karena nyaman gitu ya di situ ya. Hujan ya kehujanan sama-sama seperti itu. Nah hari ini kita sudah dapat tanah wakaf, bangunan wakaf ya dalam bentuk pendopo seperti itu. Alhamdulillah lebih baik gitu ya. Walaupun plannya gedung 4 lantai, insya Allah lah kami yakin dengan berjalannya keistiqomahan kita gitu ya, Allah maha mendengar lah, nggak mungkin kita dibiarkan begini terus gitu ya, seperti itu. Oke, Bu, atau ke Pak Syamil kayaknya. Yang ketemu duluan siapa Pak? Maksudnya ACC ketemu ke Sorong, kayak Sorong yang reach out ke ACC dulu, awalnya dulu gimana Dua? Dari pertemanan sih, tadi kan disebut ya salah satu pendirinya adalah Pak Beni. Nah Pak Beni ini saya udah kenal lebih dulu. Nah terus terakhir dikenalin lah bahwa beliau tuh ada yayasan ini. Terus begitu cerita, saya pun kebetulan ditunjuk sebagai ketua BKMA ya, ketua musola ini. Nah begitu saya pelajarin ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial. Saya tanya biasanya apa kegiatannya? Ya tadi kita kayak random aja kan. Oh mau berbagi nih, cari rumah panti mana, terus nanti dikirim gitu kan. Terus nanti siapa lagi. Nah ya sudah, begitu saya dengan programnya cukup bagus, ya tadi terjawab ya kenapa harus Eko Surau yang digandeng oleh BKM ACC. Wah hari ini nih terjawab nih, ya Allah maha tahu ya tadi ya, terjawab. Semoga nanti ada lagi partner-partner kolaborasi lainnya karena mimpinya luar biasa. Nah mungkin kalau orang cuma lihat dari luarnya cuma sekedar kegiatan mengaji di lingkungan gitu ya, ya mungkin program yang biasa-biasa gitu. Tapi kalau didengar tadi kan bukan cuma sekedar dari tenda jadi pendopo, tapi akan ada 4 lantai ya. 4 lantai itu pun kemarin sempat cerita, wah di lantai pertama apa, lantai kedua apa, lantai ketiga apa.
itu keren banget menurut saya gitu ya, dan bahkan sudah harus strategic partnernya lebih maksimal lagi. Dan Eko Surau ini saya lihat itu tadi sustainability yang saya suka, apalagi kita di Astra ya, Inline lagi ya, Pak? lagi inline dan lagi di highlight lah gitu ya. Nah, mereka memikirkan bagaimana mereka bisa sustain dan terus lebih baik lagi. Contohnya dari sekedar air tadi ya, muncullah berbagai macam kegiatan. Dan di tengah Eko Surau itu misalnya butuh dana gitu, tapi mereka juga melakukan kegiatan CSR. Saya lihat contoh air itu nggak dijual, tapi diisi ya ke pesantren-pesantren seputar Eko Surau, ke masjid-masjid, rutin disuplai kebutuhan airnya. Coba tuh, ya itu mungkin yang membuka juga peluang-peluang kerjasama yang lain ya. Nah, semakin banyak kita memberi, insya Allah juga akan semakin banyak juga memberi kepada kita juga. Itu yang saya lihat, sehingga ya udah terus juga kita kerjasama. Dan saya pun senang juga kan sebagai ketua di sini, kegiatan itu jadi nggak monoton. Ya, ada improvement, ada kegiatan tambahan lagi. Yang tahun lalu kita kayaknya belum terlalu banyak masuk ke gerakan impact air ya. Tahun ini sudah mulai. Terus nanti sampah itu dulu cuma sekedar gerakan apa itu namanya? Simpan TSP ya, tahan simpan pungut tadi. Bahkan nanti sampah itu diolah lagi kan, yang tadi ada tong untuk pengolahan sampah tadi ya, composting tadi. Ya, ini menurut saya sesuatu yang bisa di-inline-kan tadi. Nah, bahkan tadi kan ada program wakaf kacamata. Punya santri puluhan ya kan. Waktu itu saya masih ingat 28 Oktober kita pilih untuk 28 anak-anak di kita bantu kacamatanya. Ternyata lebih 35 kalau nggak salah ya. Terus happy trip gitu kan. Ya tadi di Eko Surau sendiri kan bawa ke taman, bawa ke ini. Tapi dengan kolaborasi dengan kita bisa ke Trans gitu ya. Ke Ancol gitu kan. Dan anak-anak itu sudah hafal hampir 3 juz sekarang. Masya Allah. Dibantu dengan penglihatan yang kacamata lebih baik, itu coba gitu ya. tuh. Manfaatnya tuh. Iya, itu makanya Pak Sawal program awal berarti yang kacamata itu Pak? Iya, tahun lalu termasuk program awal-awal juga itu. Itu lagi belum lama lah kita ketemu kan. Nah, jadi menurut saya bukan lagi sekedar kegiatan sosial berbagi, kirim sembako gitu. Itu level awal lah gitu ya. Nah, menurut saya juga musola-musola yang seluruh Astra gitu kan, itu perlu mencari partner-partner seperti itu. Kalau belum menemukan, boleh join juga kayak Eko Surau. Iya, karena programnya udah tersusun, udah jelas arahnya kemana gitu. Betul. Dan nanti bahkan kita di ACC kan ada juga unit usaha syariah ya. Terus di Ramadan ini juga saya tanya gitu ya, kegiatan apa sih yang suka dilakukan Ramadan? Nah, terus kemarin ngobrol, oh ya, kenapa nggak kita coba kolaborasikan juga gitu. Nah, mau dikupas sekarang atau karena kegiatan berikutnya nih gitu ya. Boleh. Oke, berarti yang membuat ACC berkolaborasi, bersinergi karena kesamaan visi tadi, terus juga dengan isu global yang ada di Astra tentang sustainability tadi Pak ya, yang menjadikan itu inline. Karena memang kalau di kita itu di Amalia Astra Pak, yang membina teman-teman juga gitu. Karena kalau misalnya nggak ada partnernya yang jadi pengurus sehari-hari gitu loh Bu, itu berkembangnya agak susah, agak lambat gitu. Contoh ya yang paling terdekat yang teknisi AC kita itu Pak, gitu. Itu kan ada master AC-nya, ada paguyubannya gitu, ada yang ini sehari-hari gitu. Nah, rasanya memang untuk kita yang bergerak di bidang sosial gitu ya, ada partner yang bisa membina, mengeksekusi, memantau itu tuh bisa mengubah lebih cepat tuh yang mustahik menjadi mustahik gitu. Nah, itu gitu. Satu lagi ternyata ibu-ibu santri yang ada di sana gitu ya, diajarin untuk bisa punya penghasilan, diajarin akhirnya punya makanan, bisa buat kue-kue, bisa buat makan berat gitu. Nah, tadi pun ketemu di bawah ya sama Pak Ganjar, mau Ramadan ini masih nyari vendor untuk penyiapkan makanannya. Wah, cocok saya bilang. Tapi kirim dulu tes foodnya. Saya sudah tes tapi nggak ada masalah. Jadi mungkin itu yang hadir hari ini nanti bisa ngobrol. Betul. Dan terus diimprove sama Bu Hesti ya. Nah, itulah
menurut saya kan kebermanfaatan kita selama kita hidup itu yang harus kita pikirkan ya. Nah, kita kerja di corporate gitu ya, di perusahaan yang bagus. Nah, Bu Hesti juga ya ilmu-ilmu yang kita dapat itu kan kita pakai ya, agar orang-orang di luar sana juga bisa merasakan. Yang tadi kelas middle ke bawah tadi itu akhirnya mereka bisa menjual produknya. Terus saya pun bilang kalau kita ada meeting-meeting, ya udah konsumsinya lebih baik kita beli dari sana kan. Sinerginya itu muter jadinya gitu. Ya, kita ada yang namanya program pemberdayaan Ekolaziza. Jadi mengimprove capability, kompetensi dari setiap ibu-ibu yang biasa nemenin anaknya mengaji di situ. Dia pun selain mengaji Quran, dia juga ikut hafalan Quran. Dia juga dicari kompetensi khusus yang mereka miliki itu apa, kemudian kita bantu untuk dikembangkan. Yang paling gampang, paling sederhana adalah mereka suka bikin kue. Nah, resepnya kita improve. Dulu yang namanya risol sama pastel itu kulitnya tebel dan rasanya begitulah ya. Tidak ada resep karena mereka feeling gitu ya. Nah, kemudian kita improve. Nah, beberapa kali kita sudah dipesan oleh Astra gitu ya. Terus kemudian kita juga ngisi bazar di BUMN dan sudah mulai banyak pesanan gitu, alhamdulillah. Jadi kue kita improve, kemudian tadi makanan-makanan paket gitu ya, dan nasi liwetan, terus macam-macam dengan nasi jeruk dan sebagainya itu mereka sudah mulai bisa melakukan itu gitu. Jadi kita sempat juga buka toko kue subuh gitu ya. Jadi ibu-ibu ngisi kue di situ, terus kemudian berjualan di depannya Eko Surau gitu ya. Tapi ini rencana kita akan improve lagi dengan menggandeng yang pedagang-pedagang di sekitar situ. Rencananya. Jadi supplier ya. Betul. Jadi kita ingin ada semacam multiplier efek lah ya secara ekonomi gitu ya di sekitar situ. Jadi dengan begitu penghasilannya lumayan bertambah kan di antara mereka. Kemudian Ekolaziza ini juga sudah bisa menerima pesanan lewat Shopee dan IG. Wow, saya baru tahu tuh. Canggih nih ya. Iya, jadi alhamdulillah ya. Jadi mereka juga seneng. Mereka bisa menerima pesanan H-1. Saking ininya ya. Mereka udah punya stok untuk bahan mentah dan sebagainya, bahan bakunya. Itu anak-anak sama ibu-ibu itu sekitaran Eko Surau itu, Bu? Ada yang di sekitar situ, ada juga yang agak jauh sebenarnya. Karena mereka ngejar yang tadi free. Terus kemudian guru yang bersanad seperti itu. Karena ngajar anak kecil itu biasanya dalam tanda kutip banyak yang ngasal ya. Sehingga Al-Fatihahnya misalnya bacaan Al-Fatihahnya itu sampai dewasa pun seperti itu. Tapi kalau di kita huruf per huruf dirapikan. Alhamdulillah seperti itu. Jadi ya ini memang tantangan juga buat kita ya, karena ngajarin seperti itu kan keluarnya huruf harus dari organ yang benar gitu ya, satu, kemudian harus bisa mengeluarkan sifat yang benar juga gitu kan ya. Nah itu memang nggak mudah gitu. Tapi begitu dia hafal maka dia bisa melantunkan seperti Rasulullah membaca. Itu anak-anak itu belajar lepas gitu atau gimana sih, Bu? Atau terikat atau gimana? Jadi mereka pendaftarannya per 6 bulan 1 semester. Oh, iya. Gitu. Iya. Jadi setiap bulan mereka dikasih raport juga. Jadi ada progresnya dari hafalannya, dari bacaannya, dari adabnya, dari akhlaknya, terus dari kerajinannya mengimplementasikan itu di rumah. Jadi kita feedback bersama orang tua gitu setiap akhir bulan biasanya begitu. Saya coba klasifikasi kali ya, Bu. Itu jadi kayak sekolah non formal atau kayak kayak rumah Quran. Cuman kita plus karena ada pelajaran tadi yang adab akhlak terhadap alam, lingkungan. Seperti itu. Okay. Terus kita juga ada beberapa program tambahan sih tadi kayak barbecue. Terus ada pasyubah itu trigger untuk mereka rajin mengaji. Kita sudah sampai lebih dari 100 episode. Biasanya dalam 1 minggu itu hari Senin sampai Kamis tuh kalau dia rajin mengaji itu dikasih 1 koin. Terus hari Jumat koin-koin itu bisa ditukar di dalam pasar Jumat Berkah yang kita gelar sendiri. Ada sayur, ada sembako. Itu bisa kita adakan sendiri atau sembako yang mereka tanam, tanaman yang mereka tanam ya. Mereka kan juga diajarin nanam nih ceritanya kayak kangkung, bayam. Itu bisa dijual lagi, nanti kita beli ke dia. Mentor atau pengajarnya ada berapa sih, Bu?
yang bimbing, yang bantu? Kan bidangnya banyak, ada yang masak-masak, nanam-nanam, ngurusin sampah dan seterusnya gitu. Guru di kita multifungsi. multi talent. Multi talent. Oh, Alhamdulillahnya ini ada. begitu. Ada yang latar belakangnya memang pertanian gitu. Ada yang latar belakangnya Quran, bersanad. Sampai sekarang bahkan ada juga yang sudah menjadi ustadz dai muda Indonesia ya, dai muda nasional seperti itu. Ya alhamdulillah sih Allah kirimkan ya talent-talent muda itu ya. kayak gitu. ya. Berarti ya kesamaan visi tadi yang mengantarkan mereka merapat ke Eko Surau juga kali ya, Bu? Iya, ada panggilan juga sih, panggilan hati dan panggilan jiwa. Ya, oke. Pak Syawal, untuk ke depan ada proyek apa sama Eko Surau terdekatnya? Terdekat ya. Yang pasti ini udah menjelang Ramadan. Air mungkin ya. Iya, Eko Air ini kan ada gerakan infak air tadi. Nah, terus tadi memberdayakan Eko Lazizah ya tadi ya. Mereka sudah bisa membuat snack-snack yang bisa mungkin jadi takjil. Nah, terus sama makanan beratnya. Jadi, nah di kantor pun kan di ACC ini kita ada unit CSR-nya, ada unit usaha syariahnya. Nah, terus kita juga punya produk-produk syariah. Nah, jadi ini momen menurut saya di Ramadan ini mungkin kita bisa buat judul sederhananya adalah bukber lah ya, buka bersama. Terus ada kajiannya. Nah, kajiannya ini karena udah mendekat-dekat juga musim haji. Oke. Nah, kita akan coba materinya mungkin seputar haji juga ya, seputar puasa. Nah, mendorong kepada internal karyawan kita supaya lebih sadar nih daftar haji dari muda gitu. Oke. Nah, itu kan produk syariah kita. Atau juga ada umroh financing ya. Gimana tuh, Pak? Nah, umroh financing itu ya siapa yang mau berumroh, berhaji, kita siapin pembiayaannya gitu. Oke. Kan kita ACC kan adalah perusahaan pembiayaan. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan BKMA dengan Eko Surau? Nah, ini kan kegiatan religi. Nah, tentu BKMA punya peran di situ ya. Nah, kalau nanti kita roadshow dari cabang ke cabang di DKI, ya berarti musola pengurus musola yang di cabang pasti terlibat, ya kan? Nah, terus karena kegiatannya buka bersama, dari mana takjilnya nih? Nah, Eko Surau lah saya libatkan rencananya. Ya, bisa aja sih beli di toko-toko gitu ya. Tetapi kita udah jelas tadi ya visi misinya. Nilainya jadi biasa aja kalau beli di toko-toko. Nilai manfaatnya yang menurut saya. Ya udah kemarin udah saya bicarakan kalau kita jadi nih bikin acara ini siap nggak Bos sih? Oh, siap. Nah, gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah terjadwalkan jelas ya. Kita nanti di cabang Fatmawati misalnya ada 150 orang. Ya sudah, nanti mungkin takjilnya sampai airnya mudah-mudahan ya. Air Gia itu buat minumnya, nah terus makanan takjilnya sama makanan beratnya, kenapa enggak? Nah itu kan membuat mereka semangat lagi. Nah sambil kita juga tadi secara, nah itu kan dapat tuh pilar sosialnya dapat, pilar manajemennya apa? Ya kita internalisasi, maksimalkan sosialisasi produk-produk syariah kita. Yang tadi bahkan hari ini ada namanya Ikemilau ya, Gold Financing, akadnya syariah. Ini lagi viral nih ya, setiap hari war. Karena kita misalnya siapin 500 gram atau 1 kilo gitu ya. Itu seluruh cabang tuh maksudnya banyak yang mengajukan gitu. Karena kan harga emas hari ini lagi. Jadi kan dikunci sekarang kan. Beli sekarang. Terus dia misalnya cicil 3 tahun. Sekarang dia beli misalnya 3 juta. Betul. 3 tahun lagi kan bisa 5 juta. Ya udah. Nah jadi banyak gitu. Jadi termasuk yang porsi haji juga kan. Porsi haji reguler atau khusus. Kita banyak kasih kemudahan. Dan juga nasabah-nasabah kita yang berminat atau yang sudah kita biayai, kita bisa undang juga hadir. Jadi meningkatkan engagement dengan karyawan, meningkatkan retention kita dengan customer kita. Nah itu kan hubungan dengan pilar manajemen. Nah mungkin dengan ini juga bisa nanti ya, pilar dengan Amalia Astra, dengan kita perkenalkan Eko Surau, akhirnya ada grup Astra lain ya yang pesan takjil. Itu kan peran BKMA juga yang bisa nanti masuk ke program 2026 gitu. Betul. Itu sih, jadi yang terdekat itu mungkin. Yang nextnya saya kayaknya banyak sih ya, banyak yang tadi ya, prinsipnya kan ada zakat kita kumpulkan, penyalurannya juga yang tepat, pemberdayaannya ya bisa kita maksimalkan atau optimalkan gitu. Ya untuk yang ini Pak, yang porsi haji sama yang pembiayaan umroh tadi ya, itu berarti untuk karyawan grup Astra ya ininya atau gimana Pak pelaksananya Pak? Ya,
Ada dua. Kalau umroh financing ini memang masih untuk karyawan Astra. Tapi kalau porsi haji untuk semua, ya semua orang, terbuka untuk umum juga. Karena hari ini pun kita sudah gandeng beberapa travel untuk haji khususnya. Terus kalau yang haji reguler kan langsung ke Kemenak ya. Nah, jadi support system kita adalah semua cabang tadi yang seluruh Indonesia juga sudah ada marketing syariahnya. Bahkan consent management juga setiap tahun ada aja nih cabang ACC syariah yang di launching ya istilahnya ya. Kita sudah ada di Aceh, di Bukit Tinggi, di Gorontalo, nah Mataram. Nah, tahun ini ada lagi nanti gitu. Oke, itu kayaknya nanti kita sesi khusus karena kita juga ada haji dan umroh kan Pak di sini kan. Gitu. Boleh tuh kolaborasi. Pilar BKMA dengan Amalia Astra. Masuk ke sini lagi nanti Pak. Semangat nih kita ya. Udah boleh juara 1 ya tahun ini ya? Boleh. boleh. Oke. Saya geser ke Bu Hesti lagi nih Bu. Dalam pelaksanaan aktivitas di Eko Surau gitu ya. Apa kendala yang ditemuin biasanya Bu? Secara teknis hampir nggak ada ya, karena kita melakukan ini ngalir aja gitu ya. Justru tantangannya kalau menurut saya yang mengusik perhatian dan pemikiran kita akhir-akhir ini. Jadi gini Mas, kita itu kan beroperasi di Jakarta Selatan ya. Pelayanan kita itu baru bisa menjangkau sedikit dari Pasar Minggu dan Jagakarsa. Nah, padahal dalam skala Jakarta Selatan aja itu masyarakat middle low-nya juga ternyata cukup banyak. Seperti itu. Jagakarsa itu pinggiran Jakarta gitu ya. Tapi yang bisa kita dirikan di situ baru 1 Eko Surau. Air yang kita bagikan dengan gerakan infak air itu dalam 1 tahun kemarin itu baru sekitar 1.200 galon setahun. Untuk kurang lebih 39 penerima manfaat. Itu ada masjid, musola, pondok pesantren besar di Jagakarsa, kemudian itu yang ada yang besar ya, yang 700 ke atas gitu per pondoknya. Terus ada juga yang rumah Quran, kemudian rumah yatim, kemudian pondok mu'alaf, itu juga kita jangkau begitu ya, majelis taklim dan sebagainya. Di Jakarta Selatan sendiri secara total itu ada sekitar 6 kecamatan yang masyarakatnya middle low. Kita baru jangkau 2, masih ada 4 lagi nih. Kalau jujur aja hari ini kita baru bantu sekitar 39 lembaga tadi. Yang sudah ngantri di belakang layar itu sekitar 100 lebih. Artinya kapasitas kita ini perlu kita expand gitu ya. Satu dalam sisi capacity, yang kedua dalam sisi operasional efisiensi dan sebagainya gitu ya. Kemudian secara teknologi juga harus kita improve. Beruntung kita di dalam Yayasan Berkah Seribu Mata Air kita punya expert khusus untuk air dan lingkungan, pengolahan air dan limbah seperti itu. Kita punya Pak Imam, domisilinya memang di Bandung, tapi beliau biasa membangunkan instalasi ini untuk pabrik, hotel, bintang 5 dan sebagainya. Nah, untuk air minum maupun instalasi limbah. Jadi concernnya, expertise beliau itu ada di memang di 2 itu. Jadi ketika kita ajak bergabung di Eko Surau, mereka beliau ini banget gitu ya, insist banget seperti punya ladang yang non bisnis gitu kan, untuk memanjangkan pahala hingga jariah gitu ya sampai ke akhirat. Nah, itulah yang kemudian mengusik kami gitu sampai akhir tahun, sampai kira-kira 2-3 tahun ke depan ini 100 ini akan menjadi concern kita, akan menjadi target kita. Tantangan berikutnya adalah operasional saat ini. Kapasitas kami masih terbatas gitu kan ya. Terus kemudian kita sendiri beroperasi di tempat yang memang kita punya tanah wakaf Mas, alhamdulillah sekitar 250 meter. Dan saat ini sedang akan dibangun gedung 4 lantai tadi yang seperti diceritakan. Nah, gedung lantai 1-nya itu memang kita mau khususkan untuk gerakan infak air. Jadi hari ini alhamdulillah kami sudah bangun fondasinya gitu ya. Kurang lebih kita butuh sekitar 1,9 M untuk lantai 1 gitu ya.
Dan kita sudah bisa membangun fondasi kedalamannya. Sekitar kemarin dapatnya 22 meter. Karena memang sampai ketemu tanah keras ya seperti itu. Nah air itu diambilnya juga dari situ. Alhamdulillah Allah Maha Besar ya. Sumber air selama ini itu didapatkan dari sumber itu. Kedepan kalau kita akan melayani dengan kapasitas yang tadi, hari ini kan kita melayani sekitar 4.500-an jamaah orang per bulan. Dalam 1 tahun kita 54 ribuan orang yang kita layani. Hari ini ya dengan 39. Kalau kita menjadi 100 berarti kan kita akan tripling 3 kali lipat kurang lebih seperti itu. Nah mesin kita juga harus lebih besar, beroperasi dengan lebih efisien dan sebagainya. Kita butuh sekitar tadi 1,9 M gitu dengan gedung yang lebih layak. Jadi challenge kami adalah bagaimana kami bisa membangun sarana yang lebih layak untuk bisa melayani jamaah yang lebih luas seperti itu. Karena kebutuhan air minum di Jakarta ini lumayan dan kemudian kita bisa membantu mereka berhemat ternyata. Mereka juga bersyukur kita membantu mereka karena dana yang selama ini dipakai untuk membeli air minum galon bisa dialihkan untuk membeli buku tulis, Quran dan sebagainya. Seperti itu. Dan hal lain yang secara dampak yang perlu kita address juga adalah bahwa dengan kita membagikan air minum galon, itu kan berarti kita membiasakan mereka minum pakai tumbler. Iya kan? Kemudian pakai gelas dan sebagainya. Ada sekitar 2,6 juta botol plastik kita bisa hemat dalam 1 tahun. Itu sudah kita hitung dan coba. 26 ini angkanya real ya. Makanya saya kenapa tulis ini karena memang ini kemarin hitungannya sudah clear. 26,7 juta ton plastik per tahun itu tidak masuk ke TPA. Dan yang terakhir adalah 2,21 ton CO2 ya. Itu yang berhasil ditekan dari penggunaan minim plastik tadi. Jadi mungkin angka ini masih tahap awal ya. Kita ke depan juga akan merealisasikan concern kita terhadap kecintaan kita terhadap pelestarian alam. Jadi mungkin belum sempat terungkap secara ini ya. Tapi kelihatannya sih bagi air minum gratis ya. Tapi implikasi atau dampaknya yang ya seperti itu mungkin yang bisa ini. Coba saya urut gitu ya Bu. Ini yang gerakan infak air tadi gitu. Berarti kan Eko Surau ini membagikan gitu ya sejumlah air ke sekitar 39 titik tadi gitu ya. Betul. Yang mana yang antri udah banyak dan free tadi gitu. Nah terus muterin operasionalnya gimana Bu ininya? Sejauh ini kita bisa beroperasi karena memang concern dari beberapa tadi salah satunya kita kolaborasi dengan beberapa mitra strategis seperti itu. Ke depan kita juga akan menggandeng lebih banyak lagi partner karena kalau sudah jelas dampaknya gitu ya, kemudian sudah jelas efisiensi operasionalnya seperti apa gitu ya, terus kemudian siapa yang menerima pun sudah semakin kayak gitu makin luas gitu karena sekarang ini kan baru 2 kecamatan ya menuju ke 6 kecamatan itu kan kita nggak bisa sendiri tentunya ya kan. Nah itu kita akan memainkan sinergi kolaborasi tentunya itu satu. Terus yang kedua kami juga ingin menggunakan jalur-jalur campaign ya. Sejauh ini kita bisa dilihat di kayak Kita Bisa dan sebagainya seperti fundraising juga berarti seperti itu. Gitu. Oke. Itu mungkin ini. Tapi saya percaya sih sesuatu yang kita lakukan dengan tulus gitu ya. Itu Allah itu akan menggerakkan hati orang-orang yang pilihan gitu ya untuk membersamai dakwah ini. Karena dakwah ini jujur aja nggak banyak yang mau lakukan gitu ya. Karena apalagi nanti ke depan kan kita nggak mungkin menggunakan air tanah, kita juga perlu air baku dan sebagainya gitu ya. Terus perlu instalasi dan air ini kita jaga kualitasnya. Setiap 6 bulan itu kita harus cek lab mas. Oh kelayakannya. Konsen juga di situ. Betul, karena kita juga nggak ingin gambling ya. Iya. Kita juga harus menjaga kualitas kita. Jadi bukan karena gratis terus awur-awuran gitu ya, seperti itu. Iya. Itu berarti, mungkin. Pak Syawal ini potensinya gede banget ini Pak. Iya. Dia kan melihat visinya, aktivitinya, dampak hitungannya sudah jelas gitu. Artinya sebenarnya kalau dari ACC ini sebagai penghubung gitu ya untuk teman-teman guru pasar atau mungkin
Ya. AIHO-nya sendiri nih ini sangat besar sekali dampaknya gitu. Ya, itu yang saya lihat gitu ya. Dan yang terpikir sama saya ya, barusan mendengar Bu Hesti menjelaskan semua itu gitu ya. Itu yang di lengan bajunya Mas Riko kan harus masuk rasanya gerakan satu Indonesia itu, betul nggak sih? Jadi Astra itu ada satu program, satu Indonesia Award gitu ya. Nah itu mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan melalui bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, keurusan dan teknologi. Itu tinggal dipilih yang mana. Kan pengajarnya pun masih muda-muda gitu ya. Karena kita butuh bukan apa-apa, butuh panggung kalau saya bilangnya untuk bisa orang lihat dan tahu yang tadi itu. Ya saya pun kalau tidak bersilaturahmi sejauh ini kan ya nggak tahu gitu. Dan memang kita harus turun ke lapangan. Begitu kita turun ke lapangan banyak hal yang tidak terungkap tadi. Ibaratnya kan kalau kayak pikiran sadar bawah sadar itu ya yang terlihat di atas permukaan laut itu kan sedikit aja fenomena gunung es. Tapi di dalamnya itu. Nah begitu kita ulik tadi program-program tadi tidak hanya sekedar bagi air gratis ternyata. Ya, tapi bisa merembet kemana-mana. Dan kayak tadi, ya saya bersyukur juga diundang ke podcast ini dan tadi tidak sampai sejauh sana ya pikirnya. Tapi begitu ngedengar, semoga podcast ini didengar sama semua peserta Amalia Astra Award ya. Gak usah pusing nyari partner ya. Gak usah pusing nyari takjil berbuka di mana gitu ya. Hubungin Mas Riko ya, datang ke podcast gitu. Itu mulai dari langkah kecil berwujud gitu menurut saya berdampak. Dan nanti boleh di follow up ya Bu Hesti ya. Tidak hanya ACC saja. Eko Surau bukan milik BKMA ya. Betul. Nah dengan podcast ini saya buka ya bukan saya lah ya kesempatan ini dimanfaatkan. Semoga podcast ini dengar semua grup Astra juga dan mereka mau melihat ya coba dipelajari lebih jauh ya. Nah semoga ini juga menjadi jalan kan ya buat semua yang ada di Astra juga melakukan program-program sustainability-nya tadi. Entah lewat BKMA-nya, entah lewat CSR-nya. Ya, saya pun di kantor yang awalnya cuma BKMA dengan Eko Surau, tapi alhamdulillah dapat support dari manajemen. CSR-nya pun sudah beberapa kali support kegiatannya. Kayak wakaf kacamata, berapa sih kekuatan musola gitu ya. Tapi begitu kita dorong ke CSR-nya, oh keren nih Pak nih. Nah, tapi ternyata tadi ya, begitu kita dengar sudah berapa banyak yang hafal Al-Quran dengan lebih baik lagi penglihatan dia, itu kan nyes gitu rasanya ya. Buat kita mungkin cuma kacamata aja gitu, tapi ternyata kacamata dipakai untuk ngafalin Quran itu kan. Waduh. Bikin lagi programnya tahun ini. Ya kan, Masya Allah tuh. Dan itu yang kita pengen dengar dampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Amalia Astra, oleh musola-musola gitu. Dan itu masuklah satu Indonesia. Ya, program satu Indonesia. Bismillah ya. Podcast kedua fokus ke sana. Yang pertama tadi Bu benar nanti timnya dipantau aja satu Indonesia Awards Pak ya karena itu setiap tahun dibuka dan memang ya tiap tahun yang submit itu banyak tapi dengan sharing Ibu tadi rasanya itu potensial untuk masuk ke berapa besar lah dapat minimal support, gitu. Iya. Nah, terus yang kedua gini Bu, ya ini saya sharing juga ya Bu, kita itu banyak bekerja sama dengan katakanlah lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial seperti Ibu dan teman-teman gitu. Nah cuman sedikit yang kita temuin yang pengelolaannya itu mohon izin ya profesional gitu. Profesional itu dalam artian dicatat gitu Pak ya, dicatat dampaknya, ada expertnya, terus juga ya itu tadi kelihatannya cuma air aja gitu. Saya infak nih 500.000 untuk air, tapi kan kalau dijembrengin dampaknya botol terkurangi berapa, dampak CO2 dan seterusnya itu kan loh ternyata dampaknya bisa semasif ini gitu. Nah itu sih. Dan data itu namanya kolaborasi ya. Itu kan bisa juga mensupport perusahaan yang bekerja sama tadi Bu. Di SDG tadi kan sangat penting hari ini ya. Lo jangan cuma cari profit gitu ya hari ini. Tapi dampaknya itu yang harus di highlight juga gitu. Jadi mungkin di luar sana banyak orang juga yang punya dana. Nah kayak kita juga ACC dengan produk syariahnya tadi kan ada tuh namanya dana apa tadi? Takzir. Nah itu kebajikan ya. Ya dana kebajikan tadi. Nah bisa kita ujungin juga. Nah itu yang kita pakai juga sih mensupport tadi kan. Nah dan itu kan jadi support kita ya. Kita juga terus akhirnya berusaha meningkatkan volume jualan syariahnya ya kan. Tadi produk haji ya semakin banyak keuntungan itu ya berdampak gitu kan. Dan saya yakin banyak grup-grup Astra yang lain yang hari ini masih mencari partner yang tepat gitu ya. Dan semuanya jadi satu pilihan lah gitu. Sejauh kita bergerak di bidang sosial Bu, terutama kita yang di Yayasan Amalia Astra itu betul grup Astra itu nyari
partner yang begini gitu dan mudah-mudahan Insya Allah mudah-mudahan. ketemu lah gitu. Dan saya suruh ngiklanin Kosurau juga jadi pede, Bu. Ibu Iya cerita kan? tadi. Benar. Udah tahu kan Iya. ininya. Tahu kan kenapa saya pede bawa ke sini? Benar gitu. Atau Astra yang bangun lantai satunya. Nah, bisa juga kan? Itu Who peluang knows? juga tuh. Kita nggak pernah tahu. Itu di branding Astra kita mah nggak ada masalah seperti itu. Lantai 1 1,9, lantai 2 belum diomongin. Lantai 3 Lantai 2, 3 itu lebih ke kita kerjasama dengan Oh, sudah ada. Al-Masyarawi Foundation, insya Allah. Jadi salah satu pemegang sana tertinggi di dunia saat ini itu Masa? Grand Sheikh Isya gitu ya, Isya Al-Masyarawi akan sudah bekerja sama dengan AKL. Al-Quran Learning yang Ustadz Bahni Nasir, betul. Nah kemudian beliau secara hukum sudah bekerja sama di situ, tapi kan beliau sendiri harus punya tempat di Indonesia. Nah rencananya nanti di lantai 2 dan 3-nya kita di situ. Dia sudah mau berkantor kan, artinya secara brandingnya juga dapat gitu kan. Nah kalau tadi air ya yang di lantai 1 itu ya kita sama-sama paham juga ya manfaat air ini. Terus kalau sodakohnya air, itu kan kebutuhan dasar ya. Nah terus tadi sudah antri yang penerima manfaat berikutnya, tapi kan ya harus di scale up juga nih di hulunya gitu ya. Nah ya udah tinggal siapa yang mau ambil kesempatan ini lah. Dan kita berlomba sama waktu. Ya kita nggak pernah tahu kontrak umur kita berakhir. Semoga Ramadan ini bisa berkontrak ya untuk satunya siapapun ya, itu Masya nggak Allah. tahu lah. Wah silahkan. Ya kita pun tidak berencana sampai semasif ininya ya informasinya ya digali sama coach kita ini kan ya keluar semua. Kita bangun sendiri Mas, jadi nggak pakai sendiri. kontraktor. Kenapa? Karena kita bisa atur sendiri kekuatan kita, kemudian tidak ada keuntungan yang jatuh ke pihak ketiga seperti itu. Jadi memang Pak Benny sendiri yang ngelit seperti itu. Dan kemarin sempat saya lihat orang tuh juga bisa berkontribusi dengan apa yang dimiliki. Ada yang kuat secara uang, dia kontribusi dengan uang. Yang kemarin sempat saya lihat tuh ada yang berkontribusi terkait desain. Dia wakafkan desainnya coba. Wakafkan desain. Jadi semua wakaf sih. Iya semua wakaf jadinya. Desain sipil, Wakaf desain berjamaah. interior, eksterior itu semua wakaf. Saya kan nanya juga, ini dari mana duitnya kan gitu ya. Kita tahu bangun rumah aja untuk gambar aja udah bayar berapa. Ini menara Eko Surau Indonesia Messi gitu kan. Yang kedalaman 20 meter ke bawah itu udah habis berapa. Ada yang wakafin katanya. Ya itulah. Kita kalau dengar itu kan aduh saya masih jauh gitu ya. Ya udah saya harus maksimalkan apa yang saya punya hari ini. Ya ini networking kita punya ya kita bawa ayo jalan saya bilang. Amal jariah nih Pak. Bukain Bismillah, pintu ke teman-teman grup Astra. Amin. Ayo teman-teman BKMA semuanya ya. Harus masuk di program 2026 kolaborasi seperti ini. Karena kalau bicaranya udah kayak begini udah bukan ini mitranya ACC, enggak, manfaatnya bisa semasif itu gitu. Sayang kalau enggak ambil bagian di kelihatan situ gitu. 6 kecamatan, baru 6 kecamatan ya di DKI. Nanti kalau di extend lagi, sebetulnya di Sunter sini pun sudah ada yang minta, tapi kan kita harus punya titik juga di sini kan, seperti itu. Dan kalau Sunter dan sekitarnya, itu pasti kita harus pakai air baku dari luar, karena sumber air di sini udah nggak mungkin dipakai kan, seperti itu. Potensi ini nggak Bu menyaingi bahasanya gitu ya Pak? Kalau misalkan makin lama makin besar gitu ya perusahaan-perusahaan air juga kan besar, sedangkan ini gratis gitu. Ya walaupun bisa dipikirin tanda kutip bisa dipikirin nanti kalau udah nyampe masanya gitu. Tapi kalau kayak gitu gimana Bu? Ya kita memang ke depan ada rencana juga untuk masuk ke bisnisnya. Tapi so far kalau yang ini saya rasa enggak lah. Ini kan area-area sosial ya. Harusnya sih mereka terbantu juga. Justru kita bisa gandeng mereka untuk mengembangkan seperti itu. Mengembangkan di titik-titik tertentu. Karena konsep pengelolaan sosialnya, socialpreneur-nya itu kan kita yang punya ya. Mereka kan lebih banyak bisnisnya. Tapi kalau mereka punya alat, mereka ingin, mohon maaf sekarang pun kita sudah punya wakaf itu yang koko itu loh. Yang mesin air dispenser yang dari luar negeri yang sekarang lagi tren itu. Kayak saya kalau sebut mereknya nanti jadi ini ya. Sebut aja nggak apa-apa. Sebut aja nggak apa-apa. Tapi nanti di skip ya. Nih ntar di sensor ntar. Yang penting
Apa Bu? Kowe, Kowe. mesin air Kowe. Oke. Itu kan lagi bagus-bagusnya tuh promosinya. Kita dapat wakaf itu juga. Dan kualitas air kita di atas itu. Tapi karena itu wakaf kita terima dan kita letakkan di satu titik. Di situ nanti langsung dispensing. Jadi kalau seperti itu kan memang harus meletakkan di satu tempat tempat lagi gitu kan ya, itu menjadi sangat mahal. Tapi kalau yang kita buat ini, tapi bukan tidak menutup kemungkinan ya. Kita akan masang instalasi di tempat tertentu. Kemarin sudah ada permintaan salah satu pondoknya Nahdlatul Ulama. Ini nggak tahu ya disensor apa enggak ya? Nggak apa-apa, Ibu cerita aja. Bisa nanti. Saya cerita Mana aja yang ya. layak. Mereka juga minta karena kebutuhannya itu sudah di atas 50 galon per minggu. Oke. Hari ini yang salah satu pondok terbesar di Jakarta Selatan di Jagakarsa itu per minggu 50 itu sampai mereka ngambil sendiri pakai mobil. Nah, kalau kita nganter 50 galon sendiri kan Lumayan. iya, Operasional. dia aja sekali berangkat ya, tapi mereka akhirnya bisa ngambil sendiri. Nah, ada beberapa pondok yang di tempat lain itu mereka minta untuk diinstal di tempat karena tadi kebutuhannya pondok putri dengan pondok putra itu di atas 1.000 orang. Seperti itu. Jadi ke depan akan ada yang bisnis modelnya ya. Atau sosial modelnya ya, kalau nggak boleh dibilang bisnis model ya. Sosial modelnya akan kita letakkan di situ. Dan Pak Imam insya Allah sudah siap. Kemarin sudah sampaikan desain-desain yang alternatif gitu seperti itu. Jadi kebayang ya tadi ya, artinya akan ada input, ada proses sama output gitulah istilahnya. Jadi inputnya nanti banyak, tapi kalau prosesnya nggak benar juga ya nggak bagus outputnya. Nah tadi saya highlight juga yang disampaikan Mas Riko. Ditangani secara proporsional ya. Maksudnya untuk air juga kan bisa aja ya. Tinggal beli aja mesin air. Isi ulang itu gitu ya maksudnya. Orang juga gak ngerti gitu. Tapi kalau benar kita jalankan kayak ilmu agama kita itu kan pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia. Kalau kita selalu mengarah ke sana spiritualnya, saya rasa sih kita nggak ada yang main-main dalam hidup ini ya, dalam urusan dunia ya. Nah jadi saya pun sangat salut gitu ya. Pak Imam tadi itu ya memang expert di bidangnya. Begitu saya lihat profilnya, tadi pun dilihat CV-nya juga ya. Wow gitu. Bukan ya. Main-main, ya. Jadi pede gitu kan kita juga nama kita ya yang kita promosikan ini siapa gitu. Yang kita bawa ini siapa gitu. Terus setelah itu juga pemasarannya tadi gitu ya, distribusinya seperti apa. Nah, diperhatikan. Bahkan kemarin juga kita bilang kayak tadi mesin atau dispenser. Nah, ini juga ada, semoga aja juga nanti berjodoh gitu ya. Ada yang dari luar negeri, dari Malaysia tuh teman saya juga, dia konsen sama bahan-bahannya, penapis airnya itu. Ternyata banyak juga yang murah tapi nggak halal. Oh wow. Kita nggak perhatiin ke sana kan. Dia sampai pakai namanya teknologi nano. Terus tahu nggak dari mana bahan penapisnya? Dari kulit sisik ikan gurame. Diambil dari Palembang, dibawa ke Malaysia, diolah sama mereka. Nah itu nanti jadi kualitas airnya pun air hydro ya Pak ya, HO2 itu ya. Nah hydro ya, nah itu kualitasnya pun menyaingi yang dijual mahal-mahal di luar sana. Nah saya bilang ya udah kalau cari titik di Indonesia sini coba, ya kan mungkin diwakafkan dulu satu, terus nanti dilihat oleh Pak Iman ya, diuji lab segala macam, kalau oke ya kenapa enggak gitu. Ada manis-manisnya tuh Pak? Ya kayak kurman aja. Nah, tapi di teknologi nano itu kan lagi happening ya. Dia bisa memperkaya ininya sendiri gitu ya, molekul-molekulnya gitu ya. Sampai pasta gigi segala macam lah gitu. Oke Pak. Ini 1 jam loh Pak, nggak kerasa loh. 1 jam loh Pak. Iya, baru sebentar. Baru sebentar. Oke Pak. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang mendekati akhir kali ya Pak. Dengan obrolan kita pada kesempatan hari ini, harapan ke depan apa Pak? Baik di BKMA atau dengan Ekosura. Oke, harapannya tentu saya ingin kita semua di sini menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah orang yang lebih baik dari hari kemarin. Nah, jadi apapun yang kita lakukan di fungsi kita masing-masing. Kalau hari ini saya masih dipercaya sebagai ketua BKMA, saya berharap partnership, kolaborasi, program semua bisa lebih baik dari yang lain. Ya, buat teman-teman pengurus BKMA juga. Saya berharap mereka enjoy gitu ya. Jadi pengurus mendedikasikan waktunya, meluangkan waktunya untuk memikirkan program-program lebih baik lagi supaya lebih banyak karyawan yang merasakan manfaatnya. Itu untuk internal. Terus kalau untuk ke eksternalnya ya seperti tadi ya, semoga
kegiatan-kegiatan kita itu setiap saat memang memberi manfaat gitu ya, membuka pintu-pintu lain. Mungkin tidak semua harus kita yang memenuhi kebutuhan itu ya, tapi dari silaturahmi benar banget ya, silaturahmi itu akan membuka-buka peluang-peluang lainnya. Dan tadi harapannya ya bisa maju di satu program satu Indonesia ya award ya, itu akan menambah peluang lagi sih menurut saya. Itu aja sih buat Ekosura juga ya, teruskan ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran kalau kita selalu berpegang kepada yang maha besar gitu ya, Allah gitu ya. Semua jadi kecil kan ya kalau kita bergantung kayak tadi, dari mana uangnya, dari mana dananya, mimpi buat 4 lantai gitu ya. Nah dari jual makanan snack sama itu, tapi biarlah Allah yang tunjukin jalannya, tugas kita hanya berikhtiar semaksimalnya. Itu aja dari saya. Siap. Bu Esti, apa harapan ke depan Bu? Kalau kami biasa dengan bikin with the end in mind. Kami ini sebetulnya punya visi yang besar, pengen masuk surga bersama-sama. Dan masuk surga itu kan berkelompok ya, karena berkelompok itu maka kita juga milih teman. Ceritanya gitu kan ya. Dan kalau bahasa lugasnya berteman itu sebenarnya kan berkolaborasi, bersinergi gitu ya. Jadi ya kita mulai dari kemarin, dari awal-awal Ekosuro didirikan, gerakan infak air didirikan tuh, kami yakin bahwa ini nggak mungkin kita sendiri yang melakukan. Sehingga ke depan kata kuncinya adalah kolaborasi. Jadi harapannya kami bisa berkolaborasi dengan kualitas yang lebih baik lagi dari hari ke hari gitu ya. Yang lebih luas lagi gitu kan. Yang memberikan dampak lebih besar lagi, lebih luas lagi seperti itu, dan lebih sustain ke depannya. Seperti itu. Jadi simple but not easy to do gitu ya. Tapi kami yakin Allah nggak diam gitu ya, Gusti Allah nggak sare ya, bahasanya kan seperti itu ya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, insya Allah akan menolong kita juga, seperti itu. Oke, Masya Allah sekali episode hari ini ya. Itu cita-cita Ibu, nanti kalau di surga nggak ketemu kita kali Pak ya, tolong dicari Pak ya, Bu ya. Cari biar kita bisa jadi ngumpul di sana gitu. Amin. Kalau di Taman Jan Sono kan. Amin. Podcast lagi kita. Ada kayak podcast di sana. Ya, yang penting di sana dulu deh Pak. Ya, baru kita ikutin aja tuh. Gitu. Oke, mungkin itu aja Pak Syawal, Bu Esti untuk episode podcast kita hari ini. Ibu sehat-sehat terus. Teman-teman yang ada di Ekosuro ini kayaknya tanggung jawabnya juga besar, amanahnya besar. Mudah-mudahan juga bisa istiqomah menjalankan aktivitas yang ada di sana. Pak Syawal juga, waduh ini amal jariah nih, bisa menyambungkan kebaikan titik ke titik yang lain gitu ya. Mudah-mudahan saya juga kecipratan nih untuk ngulik di sini gitu kan. Gitu, dan juga saya pesan untuk teman-teman guru pasrah yang lain ya. Ayolah kolaborasi, ini bagus banget, asli bagus banget. Kita ini. tunggu di Ekosuro di gerakan infak air di Pasar Minggu ya. Pasar Minggu. Minimal kontak saya dulu nggak apa-apa, nanti saya sambungin gitu ke Ekosuro. Oke ya, makasih teman-teman semuanya. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.